Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya untuk pengunjung channel Harris Fox? Pada kesempatan ini akan kita bahas mengenai 206 tulang kerangka manusia atau skeleton yang membentuk daripada tubuh manusia itu sendiri. Di mana materi ini adalah merupakan materi yang penting untuk dipelajari bahkan mulai dari sejak SMA kelas 11 dan juga terutama kepada mereka yang bergelut dalam dunia kesehatan untuk mempelajari daripada jenis-jenis daripada tulang pembentuk kerangka manusia yang biasa disebut dengan skeleton. Baik, kita langsung saja untuk membagi daripada materi ini. Susunan kerangka manusia itu ada dua kerangka manusia secara umum, yakni yang pertama adalah kerangka aksial, yang kedua adalah merupakan kerangka apendikular. Kerangka aksial itu adalah terdiri dari 80 tulang, sementara untuk apendikular itu terdapat 126 tulang. Selanjutnya kita harus mengetahui bahwa kerangka aksial itu adalah merupakan bagian daripada yang membentuk sumbu utama tubuh. Ini mencakup tengkorak, kemudian tulang punggung atau vertebra, kemudian tulang dada atau toraks. Sementara untuk apendikular skeleton itu adalah merupakan kerangka apendikular meliputi tulang-tulang yang membentuk ekstremitas dan struktur yang menghubungkannya dengan kerangka aksial mencakup panggul, bahu, lengan, dan lain sebagainya. Untuk mempermudah kita memahami tentang apendikular skeleton dan axial skeleton, apendikular skeleton itu adalah mencakup daripada ekstremitas, baik ekstremitas superior maupun ekstremitas inferior, ini yang berwarna merah. Sementara axial skeleton itu mencakup daripada kranium atau tengkorak, kemudian mencakup juga cervical atau tulang leher, kemudian di dalamnya juga ada costa atau iga, lalu di dalamnya ada tulang belakang, lalu tulang lumbalis, tulang pinggang, dan sakrum. Untuk mempermudah kita memahami daripada materi ini, maka kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah os cranium atau tulang tengkorak, terdiri dari 22 tulang, yakni diantaranya mencakup kranium itu sendiri, sisi kaudal merupakan tulang tengkorak pada posisi kaudal, posisi kepala, yakni dengan susunan sebagai berikut. Adapun prakranium terdapat 22 tulang. Bagaimana bisa ditemukan 22 tulang pada kranium? Maka berikut penjelasannya. Cranial bones atau os cranium itu ada 8 tulang, yakni terdiri dari frontal, kemudian parietal, occipital, temporal, sphenoid, dan ethmoid. Di sini ada dijelaskan mengenai tulang tersebut, tapi untuk lebih mempermudah maka kita akan masuk melihat daripada anatomi yang lebih jelas. Adapun prakranium tersebut terdiri dari beberapa tulang, yakni yang pertama adalah frontal, kemudian ke sisi dekstra parietal. Parietal ini terbagi dua, ada sisi kiri dan sisi kanan. Ini kelihatan suturanya, berarti ada kiri dan ada kanan. Kemudian temporal, kemudian ke belakang adalah occipital. Lalu pada bagian depan ada os nasal, kemudian di dalamnya os nasal ada ethmoidalis, ini os pomer, lalu lacrimale atau tulang air mata. Kemudian di sini ethmoidalis, kemudian sphenoidalis. Jadi sudah ada parietal, frontal, temporalis, sphenoidalis, dan ethmoidalis. Itu yang membentuk daripada tulang tengkorak. Selanjutnya kita akan berhubungan dengan tulang wajah, yakni dengan 14 tulang, mulai dari nasal yang membentuk yakni kiri dan kanan, kemudian maxilla, kemudian ada sigmomaticum, kemudian ada palatun,
kemudian lakrimal, pomer, mandibula, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Berikutnya adalah os vertebra, terdiri dari 26 tulang, yakni tulang punggung atau kolumna vertebra, terdiri dari 33 tulang secara keseluruhan pada bayi dan menyusut menjadi 26 tulang pada manusia dewasa karena terjadi fusi atau penggabungan beberapa tulang. Ini adalah merupakan vertebra atau tulang belakang yang membentuk daripada bodi kita untuk tetap lurus, tidak kiposis, tidak lordosis, atau tidak skoliosis. Pada tulang punggung terdiri dari, dibawahnya daripada tulang kepala, tulang tengkorak, itu ada tulang servikal, yakni vertebra yang ada di leher yang terdiri dari C1 sampai C7. Sebentar saya akan perlihatkan. Kemudian ada torakal dengan 12 buah vertebra di punggung atas, yakni terdiri dari T1 sampai dengan T12. Lalu berikutnya adalah lumbal yang terdiri dari 5 buah vertebra di punggung bawah, yakni L1 sampai dengan L5. Kemudian os sacrum, 1 tulang dengan 5 vertebra yang menyatu membentuk sacrum. Lalu os coccygeal atau coccyx, 1 tulang, 3 sampai 5 vertebra menyatu membentuk 1 tulang ekor. Di sini kita akan melihat daripada tulang punggung atau vertebral column atau os vertebra, yakni ini adalah kelihatan dari posisi anterior dan ini adalah posisi posterior. Kita mulai dari yang bagian atas, yakni tulang cervical atau cervical yang mana berhubungan dengan tengkorak, dimulai daripada C1 atau cervical 1 sehingga cervical 7. Ini C1. Kemudian ini adalah C7. Ini yang membentuk daripada leher. Sehingga kalau misalnya ada fraktur pada tulang cervical, berarti itu pasti ada pada leher. Lalu di bagian bawahnya adalah torakal yang terdiri dari T1 sampai T12. Ini T1, kemudian T2 seterusnya, ini T6, lalu ini T11, ini T12. Perhatikan ya, T12. Lalu di bawahnya daripada torakal itu adalah lumbal. Ini lumbal, tulang pinggang ya, tulang pinggang. Makanya perhatikan ketika Anda berkaca pinggang, maka Anda memposisikan tangan itu tepat pada lumbal. Kenapa area itu tidak bertulang rusuk? Lumbal 1, L1 hingga L5. L1, kemudian ini L3, kemudian ini L5. Lalu yang di bawah adalah os sacrum. Ini dia os sacrum. Ini. Lalu pada bagian bawah sekali adalah coccyx atau coccygeal. Ada 3 sampai 5 yang membentuk tulang. Ini coccyx 1, coccyx 2, coccyx 3, coccyx 4. Ini sampai 4, biasanya sampai 5. Ada yang sampai cuma 3 juga. Berbeda-beda bagi setiap orang. Itu adalah merupakan tulang punggung atau tulang belakang yang membentuk daripada tubuh manusia pada tulang-tulang mereka. Setelah kita mengenali daripada tulang punggung, maka selanjutnya kita akan masuk pada os thorax atau tulang dada. Tulang dada ini terdiri dari 24 kosta atau rusuk atau 12 pasang, kemudian ada 1 sternum atau tulang dada. Yang mana saja yang dimaksud dengan tulang toraks? Toraks itu terbagi 3, yakni os costa vera atau tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati ini terdiri dari 7 pasang atau 14 tulang. Disebut tulang rusuk sejati karena dia berhubungan dengan tulang dada. Ya. Jadi dia disebut dengan costa vera karena dia berhubungan dengan sternum atau tulang dada. Kemudian ada os costa sporia
atau rusuk semu, yakni 3 pasang, terhubung dengan tulang rusuk di atasnya, atau dia tidak langsung berhubungan dengan tulang dada atau sternum. Sementara ada lagi 2 pasang os costa fluctuantes atau rusuk terapung atau floating ribs, di mana tulang tersebut tidak sama sekali berhubungan satu dengan yang lain, atau dia tidak berkoneksi dengan sternum. Bagaimana bentuknya kita bisa lihat di sini. Di sini pada bagian ini adalah merupakan manubrium sterni. Sebentar juga sebenarnya akan dibahas, tapi ini perlu untuk kita supaya Anda mengetahui bahwa itu koneksi antara tulang dada dengan tulang rusuk tersebut. Ada 7 costa vera. Yang mana costa vera? Saya kasih warna merah. Costa vera ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini costa vera. Lalu kemudian ada costa sporia, yakni 3 pasang yang dia tidak berhubungan dengan secara langsung ke sternum, tapi dia menempel satu dengan yang lain. Ini dia dikasih berwarna lainnya supaya mudah untuk diingat. Ini costa sporia. Ini 1, 2, 3. Oke. Kemudian ada os costa fluctuantes. Os costa fluctuantes yang tidak berhubungan sama sekali atau tidak terkoneksi, atau dia bentuknya melayang. Ini dia. Demi memudahkan kita untuk memahami daripada tulang rusuk atau costa, maka berikut ini kita akan memperlihatkannya. Yang pada bagian tengah ini adalah merupakan manubrium sternum. Bagian atasnya adalah manubrium sterni, kemudian ada body, kemudian processus hypodeus. Lalu ada 7 os costa vera, sudah jelas tadi dijelaskan sebelumnya. Adapun yang akan saya perlihatkan di sini adalah merupakan os costa fluctuantes atau rusuk terapung atau floating ribs atau rusuk melayang. Ini dia. Jadi adalah merupakan costa yang melayang, costa ke-11 dan costa ke-12. Oke. Kemudian adapun yang os costa sporia itu adalah merupakan costa ke-10, kemudian costa ke-9 dan costa ke-8. Dan 1 sampai 7 itu os costa vera atau merupakan costa sejati yang berhubungan dengan manubrium sterni. Yang mana manubrium sterni atau sternum? Ini sternum. Bagian atasnya adalah manubrium sterni, tempat berhubungan daripada costa 1. Costa 1 dia melengket pada manubrium sterni, bagian atas daripada sternum. Kemudian costa 2 itu pada body sternum, costa ketiga, 4, 5, 6 dan 7. Selebihnya costa ke-8 itu sudah masuk kategori costa sporia. Kenapa? Karena dia melengket ke costa ke-7. Begitupun juga dengan costa ke-9 dan costa ke-10. Sementara costa ke-11 dan costa ke-12 itu posisinya melayang atau costa fluctuantes. Jadi tulang rusuk terbagi 3, costa vera, costa sporia, dan costa fluctuantes. Costa vera itu sejati, sporia itu berhubungan satu dengan yang lain, atau dia bentuknya semu karena dia melengket ke tulang rusuk di atasnya. Kemudian ada costa fluctuantes atau tidak melengket, atau dia dalam posisi melayang. Setelah kita membahas daripada tulang rusuk, maka kita lanjut ke
tulang dada. Tulang dada atau sternum itu ada bagian atas disebut dengan manubrium sterni, kemudian body, kemudian ada sipoid, processus sipoideus atau dia berada pada bagian bawah. Jelas di sini. Ini adalah yang dimaksud dengan manubrium sterni. Ini manubrium sterni. Bagian kepala, bagian atas daripada sternum. Kemudian ada body sternum, ini bodinya. Ini body yang dimaksud. Lalu pada bagian bawah adalah processus sipoideus. Setelah itu kita akan lanjut, karena tadi ini sudah kita jelaskan tentang tulang daripada aksial skeleton. Sudah aksial skeleton, maka selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai appendicular skeleton. Appendicular skeleton itu adalah merupakan kerangka appendikular yang meliputi tulang-tulang yang membentuk ekstremitas dan struktur yang membungkusnya dengan kerangka aksial. Jadi kerangka appendikular itu seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya, bahwa merupakan kerangka yang merupakan ekstremitas atau kerangka yang dia didesain untuk bergerak secara bebas bagi setiap orang. Terdiri dari ekstremitas superior, tangan dan bahu. Jadi mulai dari tulang bahu hingga daripada jari-jari tangan atau phalanx. Adapun ekstremitas superior terdiri dari 64 tulang, yakni yang bagian A adalah tulang bahu disebut dengan clavicula atau tulang selangka, lalu scapula atau biasa disebut dengan tulang belikat, bukan tulang belakang ya, ini tulang belikat. Tulang belikat, karena kalau dia tulang belakang itu adalah vertebra. Kemudian yang pada bagian B adalah tulang lengan. Tulang lengan itu humerus dextra dan humerus sinistra. Untuk ekstremitas superior ini dia selalu menyebutnya dua sisi, karena sisi dextra dengan sisi sinistra, sisi kanan dan sisi kiri. Artinya kalau pada bagian kanan ada tulang selangka yang disebut dengan clavicula, maka pada bagian kiri tentu ada juga clavicula, sehingga selalu menyebut dua bagian atau satu setiap sisi. Ada tulang bahu clavicula dengan scapula, kemudian tulang lengan terdiri dari humerus, radius, dan ulna. Humerus, kita mungkin bagusnya pakai kita punya anatomi. Pada bagian lengan ada namanya clavicula. Ada namanya clavicula yang merupakan tulang selangka. Kemudian ada scapula atau tulang belikat. Di sampingnya daripada tulang scapula, clavicula, dan scapula tersebut ada namanya humerus. Kemudian di bagian bawahnya yang luar kanan disebut radius atau radial, lalu bagian dalam disebut dengan ulna. Itu dulu, kita tidak boleh ke bawah karena nanti itu akan ada bagian lainnya. Nah, setelah kita bahas tentang tulang bahu dan tulang lengan, maka kita masuk ke masih ekstremitas superior, yaitu tulang pergelangan tangan. Pergelangan tangan dan jari terdiri dari tiga bagian: carpalia, metacarpalia, dan tulang jari atau phalanx. Kita bisa lihat supaya lebih jelas. Yakni kita ke carpalia dulu. Ke carpalia itu terdiri dari berapa tulang? 8 tulang. Apa-apa saja nanti kita akan perlihatkan di sini supaya jelas. Ini pada carpalia.
Ini yang pertama disebut dengan lunatum. Sampingnya adalah scapoideum, scapoid. Berapa tulang? 2. Kemudian ini apa namanya? Namanya os trapezium. Di sampingnya trapezoideum. Lalu ini adalah os capitatum. Lalu ini adalah os hamatum. Dan ini yang terakhir di samping sini, sorry masih ada 2 di situ, os piscipom. Lalu di samping di belakangnya adalah triquertum. Jadi itu adalah merupakan 8 tulang karpalia yang membentuk daripada os karpal pada pergelangan tangan. Lalu kita masuk ke telapak tangan. Nah, telapak tangan, tulang tadi karpal, telapak tangan itu metakarpal, terdiri dari 10 tulang, 5 tulang per sisi. Yang mana saja ini? Os metakarpal 1, os metakarpal 2, metakarpal 3, 4, dan 5. Ingat, ini di samping kanan metakarpal 1. Kemudian kita masuk kepada falanks atau jari-jari. Falanks atau jari-jari terdiri dari 14 ruas, 14 tulang. Yakni kita mulai dari ibu jari. Kalau sekarang yang saya tandai ini adalah merupakan metakarpalia atau telapak tangan. Maka pada bagian depan ini adalah ada namanya os phalanx proximal 1 atau tulang jari-jari. Proksimal, distal kan sudah paham ya kan? Proksimal itu mendekati sumbu tubuh, distal itu menjauhi daripada sumbu tubuh. Maka pada jari-jari ini ada namanya phalanx proximal 1 untuk menunjukkan bahwa itu adalah ibu jari kanan. Ibu jari kanan, perhatikan ibu jari kanan Anda. Ada 2 di situ ruas ya yang bisa Anda gerakkan. Ruas pertama dan ruas kedua. Ruas pertama itu adalah proksimal yang mendekati daripada sumbu tubuh, dan ruas kedua yang saya tunjuk berikut ini adalah bentuknya phalanx distal. Lalu kita ke telunjuk. Telunjuk juga ada 3 ruas. Kalau misalnya ibu jari hanya ada 2 ruas, maka pada jari yang lain mulai telunjuk sampai kelingking itu terdiri dari 3 ruas. Apa saja namanya? Yakni phalanx proksimal, kemudian di sini phalanx media karena dia di tengah antara proksimal, dan yang ketiga adalah phalanx distal. Begitupun juga dengan jari-jari yang lainnya. Nih. Ya, jadi sudah jelas untuk ekstremitas superior terdiri dari 64 tulang atau 23 tulang di masing-masing sisi. Kita lanjut. Setelah kita membahas daripada ekstremitas superior, maka yang terakhir kita akan bahas adalah ekstremitas inferior yang merupakan bagian daripada pembentuk kerangka tubuh manusia yang terdiri dari kaki dan panggul. Jadi terdiri dari kaki dan panggul. Tulang panggul atau os coxae itu terdiri dari 6 buah tulang, 2 ilium, satu ilium, kemudian 1 isium dan 1 pubis. Ilium, isium, dan pubis. Ini adalah merupakan tulang panggul. Merupakan os coxae pada bagian kiri dan os coxae pada bagian kanan. Ini adalah os coxae. Os coxae, di mana os coxae itu adalah merupakan gabungan dari ilium, isium, dan pubis. Kemudian ekstremitas inferior itu ada femur, ini femur atau tulang paha. Kemudian berikutnya adalah patella. Yang mana patella? Ini yang bagian depan kecil, ini patella. Kemudian berikutnya adalah tibia, tibia tulang kering bagian depan, tuh tulang kering. Kemudian tulang betis atau fibula. Kemudian ada tulang pada pergelangan kaki dengan
bentukan daripada beberapa tulang. Mengenai daripada struktur tulang kerangka tubuh manusia, baik dari skeleton aksial maupun daripada apendikular skeleton, baik yang membentuk daripada tulang inti ataupun tulang ekstremitas. Ketika ada pertanyaan, silahkan dikirimkan pada kolom komentar. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.